Sudah tambah user di akun online, tapi semua user bisa akses semua data? Ini yang sering banget terjadi. Semua user dikasih akses penuh, akhirnya data keuangan jadi terlalu terbuka. Padahal setiap orang di tim itu punya perannya masing-masing dan aksesnya juga harus disesuaikan. Bukan semua orang harus bisa lihat semuanya. Di series akun online 101 ini, kita bahas step by step dari nol. Dan di video ini, kita akan bahas cara mengatur hak akses pengguna di akun online supaya lebih aman dan lebih terkontrol. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke video penjelasan yang berikutnya. Untuk penjelasan kali ini kita mengenai cara mengatur hak akses pengguna di dalam akun online. Nah, kemarin kan kita udah sempat nambah pengguna. Cuma pas kita tambah, pasti kan kamu masih kosong gini nih. Karena dia belum diatur hak aksesnya. Karena kemarin pas kita tambah, kita nggak ngatur ini hak aksesnya. Kita masih kosongin. Jadi, nanti misalkan kamu ternyata, oh, saya udah nambah user, tapi dia fiturnya nggak muncul. Nah, itu pasti itu kamu belum atur hak aksesnya. Nah, ini masih kosong nih. Nah, makanya sekarang kita buat hak aksesnya supaya nanti dia muncul fitur-fiturnya. Nah, untuk pengaturan hak akses, kita bisa masuk ke modul perusahaan, modul pengaturan, maaf, ke fitur akses grup. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Nah, nanti nama grup ini biasanya kalau saya itu nyaraninnya itu sesuai dengan nama divisinya. Jadi misalkan kamu ada finance, ada accounting, ada nanti orang gudang, warehouse, atau nanti ada purchasing, nah nanti kamu bisa kayak gitu. Atau nanti kamu mau punya penamaan yang lainnya itu nggak jadi masalah sebenarnya. Cuma saya biasanya rekomendasinya itu sesuai nama divisinya. Tapi kalau kamu pengen punya nama sendiri yang nggak jadi masalah itu nggak apa-apa. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, contohnya kita mau purchasing contohnya ya. Nah, ini kita masukin aja. Atau finance ya contohnya. Nah, kita mau finance di sini. Nah, pembatasan akses ini nanti kita ada dua pilihan. Jadi kamu bisa terbatas pada waktu atau kita mengikuti pembatasan yang ada dari preferensi. Pembatasan yang di preferensi itu dia dari sini di modul pengaturan, di sini ada fitur preferensi. Nah, nanti dia ada pembatasan-pembatasan ini. Nah, ini yang akses operator yang dibatasi. Jadi nanti kayak waktu masuknya atau nanti bisa akses itu di jam berapa aja nanti kamu bisa batasi di sini. Tapi nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kemudian nanti kita tinggal pilih daftar pengguna yang masuk ke akses grup ini siapa aja. Jadi supaya nanti dia langsung nempel untuk hak aksesnya. Nah, contohnya kan kita mau di ini nih, yang user ini kita mau tambahin. Nah, hak akses ya kita tinggal pilih. Karena dia untuk finance, ya berarti nanti kita tinggal, kalau finance kan biasanya itu untuk KSN Bank ya. Nah, berarti ini kita tinggal matiin aja semuanya. Ini kita tinggal unchecklist. Nah, terus nanti kita tinggal buku besar kita nggak pakai. Nah, nanti kita tinggal checklist. Nah, terus ini penjualan juga kita gituin. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Ini yang kita nggak mau kasih apa aja. Nah, ini kita kosongin aja. Nah, contohnya kayak gitu ya. Nanti semuanya kita nggak checklist kecuali KSN Bank. Nah, kemudian ini tadi saya agak kelewat sedikit. Nah, jadi kalau untuk hak akses ini kita ada beberapa tipe nih. Ada yang aktif. Nah, ini nanti dia kelihatan nih keterangan atau informasinya. Mengizinkan pengguna mengakses menu yang dipilih. Terus nanti ada buat. Nah, terus nanti ada ubah, ada hapus, ataupun ada lihat. Nah, nanti kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Karena biasanya kalau operator itu, dia hanya bisa buat aja contohnya. Dia nggak bisa ubah ataupun hapus. Kayak gitu. Nah, nanti berarti kita tinggal checklist aja yang ubah sama hapusnya. Nah, kita tinggal matiin. Nah, terus dia bisa ngeliat nggak transaksi yang dia input. Nah, itu nanti kita tinggal hidupin aja. Jadi dia bisa buat, terus dia bisa lihat, tapi dia nggak bisa edit ataupun hapus. Jadi kalau edit ataupun hapus, dia harus info dulu ke atasan. Nah, nanti biar diedit sama atasannya, kayak gitu kurang lebih. Nah, kemudian nanti kita juga bisa pilih nih, kita mau aktifin itu fitur apa aja. Nah, kita tinggal unchecklist aja sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, nanti misalkan kita, oh ternyata dia mau yang KSN Bank aja, dia cuma bisa buat aja sama lihat. Ya berarti kita tinggal simpan di sini. Ini kan tadi contohnya kita udah unchecklist ya. Ini anggap aja saya udah unchecklist sampai terakhir. Nah, kita tinggal simpan. Nah, ketika kita udah simpan, otomatis kalau kita lihat di penggunanya di sini, yang pengguna kemarin kita input, dia akan menambah nih akses grupnya. Ini dengan nama finance. Nah, kalau kita refresh di sini ya di database-nya, yang tadinya kosong, nah nanti dia akan bertambah fiturnya. Sesuai dengan yang tadi kita buka.
Nah, dia kan tadi yang KCN Bank ya. Nah, dia munculnya kayak gini, kayak gitu. Nah, ini tadi karena yang lainnya tadi saya lengkapin, dia kayak gitu kebuka. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, misalkan kamu mau ubah lagi, ternyata oh saya mau yang warehouse. Nah, berarti kita tinggal, ini contohnya kita matiin, kita hapus dulu yang tadi. Nah, kita bikin lagi yang baru. Misalkan kita bikin yang warehouse. Nah, contohnya kita bikin yang warehouse, dia untuk persediaan aja. Nah, kita tinggal matiin di sini persediaannya. Nah, ini kita tinggal, yang persediaannya tadi kita hidupin, maaf, karena kan kita yang warehouse ya. Ini kita tinggal matiin dulu yang lainnya. Ini kita cek. Berarti kalau warehouse itu kan dia berkaitannya dengan bagian gudang. Ya berarti nanti kita tinggal yang persediaan aja yang kita hidupin. Tapi kalau kamu misalkan, oh dia ternyata butuh mas untuk orang warehouse ini, dia nyambung juga ke bagian purchasing, dia sekalian gitu merangkap. Nah nanti kamu bisa, jadi selain persediaan, kamu aktifin juga yang fitur di modul pembelian kayak gitu. Jadi nanti dia selain persediaan, dia bisa juga untuk pembuatan transaksi pembeliannya. Nah, ini contoh kayak gini, ini tadi udah masukin ya. Nah, ini udah kita simpan. Nah, kalau kita lihat, dia akan berubah nih tadinya kayak gini fitur-fiturnya. Kita refresh. Nah, dia nanti akan berubah. Dia ada persediaan aja, kayak gitu. Nah, nanti kalau persediaan ini kamu mau atur lagi, oh dia persediaan itu hanya bisa untuk permintaan barang aja. Nah, atau nanti dia untuk pemindahan gudang aja, pemindahan stok. Nah, itu juga bisa. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nanti kan kamu bisa aktifin sesuai dengan fitur-fiturnya. Jadi kamu nggak, misalkan kayak gini nih persediaan, kamu nggak harus gelondongan kamu aktifin. Misalkan dia ternyata, oh dia nggak ini mas, dia itu hanya bisa untuk yang, contohnya kita pemindahan barang aja contohnya. Ini kita tinggal checklist, terus kita simpan. Maaf, ini tadi kita dari sini ya, dari warehouse. Ini kita edit. Nah, misalkan kita di persediaan. Nah, persediaan ini kita checklist dulu, terus kita yang persediaan, kita mau, misalkan kita mau aktifinnya itu dia hanya bisa buat untuk yang pemindahan barang. Nah, di sini nih pemindahan barang, terus sama lihat juga. Terus kita tinggal simpan. Nah, nanti yang tadinya dia fiturnya lengkap nih, ada banyak, kalau kita refresh, dia akan berkurang. Nah, dia jadi gabung di sini nih. Ada pemindahan barang aja. Jadi dia cuma satu doang gitu. Kayak gitu. Nah, nanti kalau dia cek lagi di sini, nah baru nanti kelihatan pemindahan barang, terus juga dia nanti bisa ngeliat transaksi yang udah diinput. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang saya bisa berikan untuk pengaturan hak akses pengguna di dalam Akurat Online. Nah, nanti jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Kesalahan yang sering terjadi di tahap ini, banyak yang terlalu fokus ke kemudahan, tapi lupa untuk dikontrol. Akhirnya, user bisa akses data yang tidak seharusnya, dan ini beresiko juga keamanan data dan keputusan bisnis kamu. Yang perlu kamu ingat, semakin banyak user, semakin penting juga pembatasan aksesnya. Kalau kamu lagi dalam masa trial, pastikan kamu ikuti series Akurat Online 101 ini dari awal, supaya semua setup yang kamu lakukan itu udah benar dan saling terhubung. Di video berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang jadi fondasi, yaitu cara membuat database Akurat Online dengan benar. Dan kalau kamu mau setup yang lebih rapi, aman, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu, saya bisa bantu kamu lewat sesi training.